Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah manajemen operasional. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemilihan proses. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok ini. Pemilihan proses. Dalam manufaktur, berbagai proses digunakan untuk menghasilkan berbagai bagian, bentuk, dan ukuran. Pada umumnya, diperlukan lebih dari satu metode pembuatan dari bahan baku, misalkan pada suatu material untuk diubah menjadi produk jadi. Semua proses dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar. Yang pertama, operasi intermittent, dan kedua, operasi berulang. Operasi intermittent. Operasi intermittent digunakan untuk menghasilkan berbagai produk dengan persyaratan pemrosesan yang berbeda dalam volume yang lebih rendah. Contohnya adalah bengkel bodi mobil, bengkel perkakas, dan dies, atau fasilitas kesehatan. Operasi berulang. Operasi berulang digunakan untuk menghasilkan satu atau beberapa produk standar dalam volume tinggi. Contohnya yaitu jalur khas perakitan khas, kafetaria, atau pencucian mobil otomatis. Sumber daya diatur dalam aliran garis untuk mengakomodasi produksi produk secara efisien. Perhatikan bahwa dalam lingkungan ini dimungkinkan untuk mengatur sumber daya dalam suatu baris karena hanya ada satu jenis produk. Ini secara langsung dikembalikan dari apa yang kita temukan dengan operasi intermittent. Untuk secara efisien menghasilkan volume besar dari suatu jenis produk. Operasi ini cenderung padat modal daripada padat karya. Volume yang dihasilkan biasanya didasarkan pada perkiraan permintaan masa depan daripada pesanan pelanggan langsung. Perbedaan paling umum antara operasi intermittent dan berulang berhubungan ada dua dimensi. Yang pertama yaitu jumlah volume produk yang dihasilkan, dan yang kedua adalah tingkat standarisasi produk. Volume produk dapat berkisar dari membuat produk unit satu persatu hingga memproduksi sejumlah besar produk pada saat yang bersamaan. Standarisasi produk mengacu pada kurangnya variasi dalam produk tertentu. Contohnya adalah produk standar, yaitu paus dalam putih kalkulator, pemanggang roti, dan televisi. Rangkaian jenis proses. Membagi proses menjadi dua kategori dasar operasi sangat membantu kita dalam pemahaman tentang karakteristik umum mereka. Operasi intermittent dibagi menjadi dua, proses proyek dan proses batch. Operasi berulang dibagi menjadi proses garis dan proses berkelanjutan. Proses proyek digunakan untuk membuat produk yang unik sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Proses ini digunakan ketika kustomisasi tinggi dan volume rendah. Karena setiap produk berbeda. Contoh dapat dilihat pada konstruksi, pembuatan kapal, prosedur medis, pembuatan karya seni, penjahitan khusus, dan desain interior. Proses batch digunakan untuk menghasilkan produk dalam jumlah kecil dalam kelompok atau batch berdasarkan pesanan pelanggan atau spesifikasi produk. Mereka juga dikenal sebagai toko pekerjaan. Volume setiap produk yang dihasilkan masih kecil dan masih pada tingkat penyesuaian tinggi. Contoh bisa dilihat di toko roti, pendidikan, dan percetakan. Proses lini dirancang untuk menghasilkan volume besar produk standar untuk produksi massal. Mereka juga dikenal sebagai toko aliran, jalur perakitan. Dengan proses ini, produk yang dihasilkan dibuat dalam volume tinggi dengan sedikit
atau tanpa penyesuaian. Bayangkan lini perakitan khas yang memproduksi segala sesuatu, mulai dari mobil, komputer, pesawat televisi, sepatu, permen, bahkan makanan. Proses berkelanjutan. Beroperasi terus untuk menghasilkan volume yang sangat tinggi dari produk yang sepenuhnya terstandarisasi. Contoh termasuk kilang minyak, pabrik pengelolaan air, dan fasilitas cat tertentu. Produk yang dihasilkan oleh proses kontinu biasanya dalam unit kontinu daripada unit distrik. Seperti cairan atau gas, mereka biasa memiliki satu input dan jumlah output terbatas. Juga fasilitas ini biasanya sangat padat modal dan otomatis.